warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Dr. Putri Beni Aisyah di dalam acara Podcast Si Sehat, yaitu komunikasi seputar kesehatan bersama Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih. Pada hari ini kita akan membahas mengenai percepatan vaksinasi COVID-19 dan antisipasi lonjakan COVID. Hal ini penting sekali untuk dibahas karena ternyata kasus harian COVID-19 saat ini kembali meningkat loh. Sudah ada bersama saya Dr. Meza Ramadhani. Beliau adalah Koordinator Imunisasi Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Meza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Putri. Bagaimana kabarnya, Dok? Baik. Alhamdulillah, sama-sama baik ya, Dok, kita ya. Dok Meza, terkait dengan percepatan vaksinasi COVID-19 dan antisipasi lonjakan COVID, kasus harian kita kan sekarang semakin meningkat ya, Dok. Nah, apalagi sekarang sudah ada subvarian baru dari virus Omicron, yaitu BA4 dan juga BA5. Nah, ini dikhawatirkan akan memicu gelombang yang keempat, Dok. Sekarang pertanyaannya nih, Dok, terutama kan Dr. Meza berada di bagian imunisasi Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih ya, Dok. Saya ingin tanya, Dok, apakah vaksin COVID-19 akan tetap efektif saat virus corona terus berkembang dan bermutasi, Dokter? Kalau misalnya kita bertanya efektivitas, tentu pasti masih efektif ya. Apalagi untuk peserta vaksin, masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin dosis 1, dosis 2, apalagi sudah mendapatkan booster ya. Tapi tentunya pasti akan menurun ya dalam beberapa bulan. Nah, oleh karena itu dari pemerintah sekarang kan menggiatkan nih sebenarnya untuk vaksinasi booster, ya kan. Nah, memang kelemahannya ini saat ini khususnya di DKI Jakarta, capaian untuk vaksinasi booster nih masih rendah. Kayak masih, kalau saya tidak salah sih masih sekitar 40%. Nah, jadi dari pemerintah tuh sekarang lagi menggalakkan lagi untuk masyarakat itu bisa mendapatkan vaksinasi booster. Nah, lalu yang perlu kita mindset kita yang kita ubah itu adalah vaksinasi ini bukan membuat kita menjadi kebal untuk tidak kena COVID sebenarnya gitu. Jadi si vaksinasi ini tujuannya walaupun di dewasa, di anak-anak, semua tujuan dari vaksinasi itu imunisasi adalah untuk pencegahan, untuk preventif, biar kalau misalnya terkena, keluhannya tidak menjadi lebih berat. Itu jadi tidak membuat kebal ya. Jadi takutnya di masyarakat asumsinya kan kalau misalnya saya udah vaksin, kenapa saya bisa kena COVID lagi? Betul. Nah itu yang kebanyakan saya temukan di masyarakat itu sebenarnya. Jadi perlu kita garis bawahi, vaksinasi itu bukan membuat si kebal, manusia itu menjadi kebal atas si virus corona ini. Untuk perlindungannya sendiri kira-kira berapa lama, Dok, setelah kita vaksinasi booster? Kalau misalnya untuk perlindungan ya, sebenarnya untuk secara literatur sampai saat ini sih kita belum menemukan si vaksin ini bekerjanya berapa lama ya. Karena yang kita tahu ya, vaksinasi ini kan sebenarnya vaksinasi baru ada semenjak kita kena pandemi COVID ini. Nah, itu tadi yang seperti saya katakan sebelumnya, kalau vaksinasi ini pasti akan berkurang dalam beberapa bulan setelah vaksinasi. Nah, makanya kita giatkan lagi untuk dapat booster, apalagi kalau misalnya ada yang belum dosis 1, belum ada dosis 2, belum lengkap, dia akan lebih cepat terkenanya untuk COVID-nya itu. Kalau misalnya saya sudah booster nih ya, Dok, dan saya terkena COVID, bisa nggak ada kemungkinan saya menularkan COVID tersebut ke orang lain, walaupun saya sudah vaksin, Dok? Bisa dong, seperti kita katakan tadi kan, kalau vaksin bukan menyebabkan si pasien itu jadi kebal, pesertanya jadi kebal, gitu. Jadi kalau misal kita tanya bisa, pasti masih bisa, tapi kemungkinannya pasti lebih rendah dibanding orang yang sudah dapat dosis 1, 2, apalagi sudah dapat booster. Kemudian saya bisa nggak, Dok, memilih jenis vaksin booster yang saya mau? Misalnya ya, Dok, saya kan kemarin tuh divaksin yang pertama adalah Sinovac. Kemudian yang kedua saya mendapatkan Sinovac kembali. Nah, yang untuk booster yang ketiga saya bisa pilih nggak? Misalnya saya mau Moderna atau kemudian Pfizer. Bisa memilih, Dok? Kalau untuk saat ini kita dari Dinas Kesehatan ya, vaksinasi memang
yang menentukan dari kita. Jadi kalau misalnya dibilang bisa atau tidaknya tergantung ketersediaan vaksin sih sebenarnya ya. Jadi misalnya yang ada hari itu dari dari pemerintah saat itu adanya AstraZeneca gitu kan. Ya kita mau tidak mau pakainya AstraZeneca. Kecuali satu vaksinasi Moderna. Nah, untuk vaksinasi Moderna memang jika sudah dapat dosis 1, dosis 2-nya Moderna itu wajib mendapatkan vaksinasi berikutnya yang boosternya Moderna kembali. Tapi untuk Sinovac, AstraZeneca, Pfizer bisa mendapatkan vaksinasi AstraZeneca bisa untuk boosternya, Pfizer bisa, Moderna juga bisa. Oh baik. Kalau untuk dosisnya bagaimana dok? Dosis apakah lebih berkurang atau sama dosisnya dengan tergantung. yang 1 dan 2? Jadi tergantung dari vaksin primernya apa. Jadi kalau misalnya dapatnya misalnya dia vaksin 1-2-nya Pfizer, dia akan mendapatkan dosis boosternya Pfizer-nya 0,3, jadi full. Tapi kalau misalnya dia vaksin 1-2-nya Sinovac, dapat Pfizer-nya hanya 0,15, jadi hanya dapat half dose. Jadi tergantung dari vaksin primernya apa, kita mendapatkan dosis boosternya, nanti kita menentukan lagi, dikembalikan lagi ke vaksin primernya apa. Berarti semuanya tergantung dari vaksin primernya ya dok. Baik, untuk wilayah Cempaka Putih nih dok, kalau misalnya saya ingin vaksin booster, saya harus pergi kemana dok? Untuk wilayah Cempaka Putih saat ini kita punya sentra vaksin nih, ada di RPTRA Matahari yang satu, yang kedua ada di Puskesmas Kelurahan Cempaka Putih Barat, dan yang terakhir ada di Puskesmas Cempaka Putih Timur, dan juga ada di beberapa rumah sakit yang di wilayah Cempaka Putih. Untuk jadwalnya mungkin bisa dilihat di akun Instagram. Betul. Ini juga ya dok ya. Kalau misalnya jadwal kita ada di akun di Instagram, terupdate setiap minggunya pasti diupdate. Baik, gitu. Untuk akun Instagramnya di puskesmas underscore cempaka underscore putih ya dok. Oke. Untuk jamnya biasanya sih kita di Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 12 itu. Jadi sebenarnya masyarakat tidak usah mencari karena dari Senin sampai Jumat itu pasti ada di RPTRA Matahari, Puskesmas Kelurahan Cempaka Putih Barat, dan di Puskesmas Cempaka Putih Timur. Karena itu sudah jadwal hariannya memang sudah di situ. Jadi memang di mana-mana sekarang sudah gampang ya dok, kalau mau vaksin booster silakan tinggal kunjungi aja yang sudah ada di Instagram, itu juga sudah lengkap untuk penjadwalan dan juga tempat-tempatnya ya dok. Betul. Kemudian untuk persyaratannya apa saja yang seharusnya kita bawa pada saat kita ingin melakukan vaksinasi booster? Kalau untuk booster yang pertama dia sudah usia lebih dari 18 tahun ya, terus sudah mendapatkan undangan tiket ketiganya gitu. Gimana sih caranya buat tahu dia sudah dapat tiket ketiganya? Nah kalau dulu kan kita biasanya karena awal-awal itu kan fokus utama kita lansia ya. Jadi kalau lansia agak susah ya kalau cekin di aplikasi. Nah biasanya kita di tempat sentra-sentra vaksin kita tuh ada yang bantu untuk ngecekin di meja kita, di meja 0 kalau kita ngomongnya. Nah tapi sekarang karena sudah bisa untuk masyarakat umum nih, lebih dari 18 tahun sudah dapat tiket ketiga, tinggal lihat aja di aplikasi Peduli Lindunginya. Di aplikasi Peduli Lindungi itu kalau misalnya itu biasanya pasti ada tiket undangan tuh di bawahnya. Tanggal berapa sudah terbukanya si tiket ketiganya. Kalau sudah terbuka tinggal datang ke sentra vaksin, tunjukin di mana saja ya dok. Ya, di mana saja. Ya. Di semua DKI sentra vaksin pasti ada. Oke baik, dok kita akan balik lagi ke pembahasan mengenai antisipasi lonjakan COVID ya dok. Jadi kemarin saya sempat mendengar Menteri Kesehatan kita Bapak Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa sesuai dengan pengamatan itu gelombang BA4 dan BA5 biasanya tercapai 1 bulan setelah penemuan kasus pertama. Nah jadi kemungkinan di minggu kedua dan ketiga Juli itu akan kita lihat puncak kasus dari BA4 dan BA5 ini. Nah, kira-kira nih dok, apa sih yang menjadi penyebab dari lonjakan COVID-19 pada saat ini dok? Saya pikir sih pertama protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan dari masing-masing warga ya. Karena kita lihat di luar sana, sekarang apalagi semenjak ada pelonggaran pemakaian masker ya. Betul. Jadi semenjak ada pelonggaran pemakaian masker di
area terbuka, mungkin kita bisa lihat tuh di kalau misalnya lagi nongkrong-nongkrong di jalanan, lagi pada makan, buka masker pada buka ya, Dok, masker, sekarang ya kan? Mentang-mentang outdoor, Iya biasanya betul. gitu langsung dibuka. Outdoor nih dari dari pemerintah sudah mulai ngegongin nih, boleh buka masker di area terbuka. Sekarang saya lihat sih kebanyakan di area terbuka itu banyak banget yang sudah buka masker. Pertama sih saya pikir itu. Nah lalu vaksinasi yang belum lengkap, itu bisa juga yang banyak, karena yang banyak terkena COVID ini kebanyakan sih yang belum dapat dosis 1, dosis 2, dan dosis booster ya. Nah terus sama yang ketiga tuh biasanya yang punya komorbid, ibu hamil, anak-anak ya, yang anak-anak usia sekolah 6-11, biasa kan ada juga beberapa orang tua yang saya masih takut nih anak saya dapat vaksin, saya aja kemarin demam, apalagi anak saya gitu kan, karena sudah mulai longgar juga kan di kayak tempat umum, tempat main, area rekreasi sudah mulai dibuka secara bebas, udah lama banyak kumpul. Apalagi kalau misalnya anak-anak yang di bawah 6 tahun yang benar-benar vaksinasi, nah itu biasanya kalau saya sih, dari saya sih itu. Kemudian bagaimana dok cara kita untuk mengantisipasi dan mencegah lonjakan COVID tersebut? Nah kalau kita di puskesmas ini kita ada 3T. Jadi ada testing, tracing, sama treatment. Jadi kalau misalnya si testing itu kita ada pemeriksaan tuh dari 1:1000 penduduk per minggu gitu. Nah, jadi di antara swab pada kasus suspek, kontak erat ataupun ACF, active case finding di sekolah-sekolah yang, karena kita tahu sekarang kan sekolah sudah memulai PTM semuanya nih. Nah, biasanya kita kalau di Puskesmas Cempaka Putih tersendiri itu sudah ada jadwal-jadwalnya. Nah, lalu yang kedua itu tracing. Tracing itu 1:15 dari 1 kasus per 15 kasus kontak eratnya. Nah, lalu treatment. Treatment ini memberikan terapi sesuai perujukannya juga. Kita nanti lihat kan, biasa kita kalau misalnya ada pasien kan datang ke kita dapat data nih yang positif siapa, misalnya si A. Nanti kita nilai apakah si pasien tersebut kita rujuk atau tidak. Kalau misalnya kita rujuk, biasanya kan kita ada syarat-syarat tertentu ya. Nah, apakah dia bisa isoman di rumah? Karena isoman di rumah juga kita harus melakukan persetujuan ke lintas sektornya, RT, RW, sampai ke kelurahan. Karena harus tahu dari lintas sektoralnya itu kalau misalnya di rumah tersebut ada pasien COVID yang sedang melakukan isoman. Kalau misalnya si isoman ini tidak layak, otomatis mau tidak mau kita harus melakukan perujukan ke rumah sakit. Nah, untuk perujukan ke rumah sakit ini kita tidak bisa milih, apalagi tergantung rumah sakit yang saat ini tersedia bed kosongnya lah. Betul. Gitu ya. Lalu yang ketiga yang selanjutnya yaitu melengkapi vaksinasinya, vaksin dosis 1, 2, dan yang boosternya terakhir. Baik dokter, berarti untuk pencegahannya terutama kita kan harus memperketat protokol kesehatan ya dok, dimulai dari memakai masker seperti biasa, mencuci tangan, kemudian tetap menjaga jarak ya dok, dan juga kita akan menggalakkan vaksinasi COVID-19 ini mulai dari vaksin 1, 2, dan juga booster. Dan seperti yang dokter Meza sampaikan, kita juga dari Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih selalu melakukan tracing ya dok, dan juga pemeriksaan swab. Nah mungkin saya izin untuk menambahkan dokter, apabila nanti ada orang dari wilayah di sekitar Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih tidak memiliki gejala namun ada kontak erat dok dengan kasus positif, itu bisa segera menghubungi hotline COVID kami dokter. Jadi kami memiliki hotline COVID yaitu di 0878 8731 7688, atau bisa kontak juga WhatsApp dok ke 0811 87 03941, atau bisa hubungi ke 021 421 9548. Jadi nanti apabila ada pasien yang menghubungi nomor tersebut, itu akan diminta untuk mengisi link Bitly dokter. Nanti akan diminta isi link Bitly-nya mengenai data-data pasiennya dan juga kontak eratnya dengan siapa. Nanti akan dilakukan pembatasan pendaftaran sampai pukul 5 sore dan akan kita hubungi kembali melalui WhatsApp 1 kali 24 jam. Betul.
Kemudian untuk penerapan protokol kesehatan sendiri, dokter apakah sudah melihat di sekitar sini penerapannya itu sudah maksimal, dok? Kalau untuk di sekitar sini ya, insya Allah sih sudah maksimal ya. Sudah, ya, saya lihat sih di sini tidak ada yang lepas masker, terus cuci tangan juga sudah terlaksana dengan baik ya. Alhamdulillah ya dok. Baik dokter, itu saja untuk podcast kali ini sudah selesai. Saya mungkin ingin minta satu saja dok, closing statement dari dokter Meza mengenai topik kita kali ini. Ya, jadi ini kita lagi fokus untuk percepatan vaksinasi ya. Jadi memang dari pemerintah sekarang lagi menggalakkan kembali, karena seperti yang tadi Dokter Putri bilang kan, kita lagi sedang ada lonjakan kasus kembali nih. Betul. Apalagi yang kita takutkan di bulan Juli ini ya, anak-anak sekolah lagi pada libur nih, baru aja bagi rapor. Dan juga minggu ketiga. Ya betul. Nanti di pertengahan Juli kita kemungkinan anak sekolah tersebut masuk kembali. Betul. Nah, dari pemerintah baru aja sih kita ada perintah kembali untuk melakukan percepatan vaksin. Kemarin kita fokus untuk di sekolah. Kemarin di Cempaka Putih sudah dilaksanakan di Kesatria, Yayasan Kesatria, semuanya dari SMP, SMA, dan SMK di Kesatria. Alhamdulillah sudah terlaksana ya. Ya walaupun belum maksimal, alhamdulillah, tapi sudah antusias masyarakat masih ada yang aware dengan COVID ini gitu. Jadi masih banyak yang apalagi anak-anak sekolah masih ada melakukan vaksinasi booster gitu. Jadi jangan takut untuk melakukan vaksinasi. Kita lebih takut kena COVID dibandingkan dengan vaksinasinya gitu. Betul. Karena keluhan setelah vaksin, insya Allah kalau misalnya memang dalam kondisi sehat si peserta vaksinnya, keluhan akan minimal. Tapi kita tahu sendiri kalau untuk si COVID-19 ini bisa menyebabkan kematian. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Meza atas sharing ilmunya, bermanfaat sekali sama-sama bagi kami. Terima kasih juga semuanya sudah menonton acara podcast kali ini. Saya Dokter Putri Benia Aisyah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.